Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tunggal takwa panganjali nawan dawan dengan kabe alam sakabe hayang ya isan sekarang kung ahung takwa ahung pun sampun sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah keluarga Rahayu Kinasih telah sampai di prasasti Pasir Awi, yaitu prasasti Batu Tapak yang berada di wilayah Jonggol, Bogor. Prasasti ini merupakan peninggalan Raja Purnawarman di zaman Kerajaan Tarumanegara. Itu merupakan perkiraan karena tidak ada bukti yang pasti, masih misteri, masih dicari-cari. Dan keberadaan kami juga ke tempat ini sebagai tanda menghormati peninggalan leluhur. Dan mungkin di batu ini kami akan mencoba menerangkan semampu kami, namanya juga penafsiran atau bagaimana, karena diperkirakan batu ini yang berada di Pasir Awi ini dahulu kala merupakan tempat peneropongan para raja atau para sepuh dahulu, baik secara di zamannya beliau atau peneropongan ke masa yang akan datang untuk anak cucunya. Di sini ada simbol-simbol baik itu telapak kaki maupun simbol-simbol daun ini yang ditinggalkan di batu tersebut. Ini kalau kita lihat batu ini ada dua macam. Telapak kaki ini ada dua macam. Yang sebelah kiri terdapat bolongan atau cekungan ke dalam, bobotnya ada di antara kaki belakang sama kaki depan. Sedangkan yang satu lagi terfokus ada bolongannya di tengah. Itu seperti beliau akan memberikan kabar berita bahwa di zaman yang akan datang itu akan ada dua terpusat. Mungkin yang masyarakat itu atau anak cucunya itu mungkin yang yang ada di belakang ini mungkin dia akan mentitik beratkan kepada hal keduniawian atau jabatan atau apa. Tapi kalau yang sebelah kiri ini dia mengisyaratkan bahwa anak cucunya nanti atau tempat-tempat nanti ada juga yang seimbang antara duniawi sama untuk batiniah mungkin. Nanti teman-teman saya akan coba menjelaskan lebih mendalam lagi seperti apa ini secara peneropongan, baik secara mata batin atau dikait-kaitkan dengan sekarang. Itu akan mencoba, mungkin kirakan nanti mencoba terangkan apa ini yang berada di sini, biar Baraya Rahayu Kinasih ada pengetahuan atau mungkin ada ketertarikan untuk mengunjungi tempat ini. Karena tempat ini kalau bukan kita anak cucunya yang akan ngamumule atau memuliakan atau memelihara, tentu siapa lagi. Maka keluarga Rahayu Kinasih di sini berusaha mengunjungi tempat ini supaya ada cerita, ada informasi yang bisa disampaikan kepada orang-orang yang tidak mampu sampai ke tempat ini. Cukup dengan melihat channel Rahayu Kinasih, mereka sudah mendapatkan informasi yang didapatkan. Syukur-syukur mereka pun bisa datang ke sini dan berusaha bersama-sama untuk memeliharanya, peninggalan para leluhur yang telah diwariskan kepada kita. Bagaimana? Masih sedikit keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Baik, saya sedikit di sini akan menambah atau melengkapi daripada keterangan daripada Sang Adipati masalah prasasti Pasir Awi yang ada di Jonggol ini. Ini adalah kalau kita lihat dari prasasti Pasir Awi ini salah satu 7 peninggalan daripada kerajaan Purnawarman. Nah, kalau kita lihat daripada keterangan ini adalah bahasa Siloka, seorang
raja dan juga seorang resi, kalau sekarang bilang orang-orang sakti. Ini adalah gambaran-gambaran kehidupan untuk masa depan anak cucunya atau para terah atau keturunannya. Kalau kita lihat ini kalau saya gambarkan ada ini tempat di mana kalau kita lihat secara struktur ini adalah seperti gunung tinggi, dataran tinggi, puncak tertinggi. Dan biasanya seorang raja itu memang suka pada dataran-dataran yang sangat tinggi atau tempat-tempat yang tinggi. Kalau kita lihat di belakang situ sini ada juga tempat duduknya. Ini kalau saya seperti kursi. Di situ ada tempat duduk dia, kalau orang bilang mah suka nyantai sambil nerawang, sambil melihat, sambil ngelamun melihat. Di situ ada juga, dan kalau saya prediksi secara mata batin juga di atas kayak seperti ada makam, seperti makam sesuatu yang keramat lah di atas. Tapi saya fokus pada masalah situs Pasir Awi dulu. Bahwasannya kalau saya lihat ini adalah seorang raja Purnawarman adalah seorang raja yang senantiasa memikirkan kesejahteraan rakyatnya, karena memang beliau adalah seorang raja yang yang peduli terhadap perekonomian masyarakatnya. Karena dalam sejarah dicatat pada masa kerajaan Purnawarman itu adalah masa keemasan atau masa kemajuan. Dia mengedepankan daripada kalau kata zaman sekarang irigasi perairan untuk persawahan. Karena pada masa itu adalah masyarakatnya masyarakat agraria, yaitu mengenai tumbuh-tumbuhan ya atau pertanian, yang mana Raja Purnawarman ini lebih memprioritaskan daripada pembangunan. Ini beliau sering melihat orang kalau zaman sekarang nerawang melihat dari ketinggian daerahnya dia dengan bangga senangnya daripada pembangunan dari segi agraria. Nah ini kalau kita lihat telapak kaki ini dia berdiri di sini. Mungkin saking lamanya dan juga mungkin saking saktinya dia ini, kalau orang sekarang bilang melihat sambil berangan-angan ya atau melamun. Ini saking lamanya ini, kalau saya prediksi ini saking lamanya ini dengan kesaktiannya dia juga ini sampai membentuk telapak. Telapak. Nah kenapa ini jeblok atau sini sebelahnya bolong pada bagian tumit, sementara yang satu lagi itu di tengah-tengahnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Sang Adipati bahwasanya ini gambaran bahwasanya kaki yang sebelah kanan ini menghadap timur. Kalau kita lihat, sementara satu kaki lagi menghadap ke barat. Ini gambaran artinya bahwasanya orang-orang yang ke arah timur itu nanti masa depannya akan mengedepankan, kalau sekarang bilang mah dunia, yaitu harta, jabatan, dan tahta. Dia lebih memberatkan pada titik itu. Artinya kita lihat zaman sekarang, kalau kita lihat pada masa kini ini kenyataan terbukti bahwasanya rata-rata orang-orang Jawa Timur, khususnya orang Jawa Tengah, Jawa Timur itu ngejabat di dalam sebuah pemerintahan, dan rata orang-orang kaya juga. Sementara kalau yang ke arah barat, anggaplah orang-orang Jawa Barat, itu memang hidupnya sederhana, dia seimbang antara dunia dan akhirat. Artinya bukan berarti orang Jawa Timur nggak mementingkan akhirat, enggak. Artinya dia lebih memprioritaskan duniawi. Karena memang terbukti hari ini semua pejabat itu rata-rata orang Jawa ya. Memimpin negara kita pun orang Jawa. Ini gambaran, ini sebuah gambaran siloka. Jadi biasanya para raja itu tidak semena-mena atau tidak sengaja dia membuat sesuatu tapak yang kalau tidak ada maknanya, ini pasti ada maknanya. Kaki ya, apa kaki sekarang coba diterangkan juga dari kirakan ya, ini masalah ini nih. Sini kan ada daun-daunan, ada apa seperti garpu, seperti daun eceng ya, daun cinta nih. Ada merambat gini, mungkin ini salah satu gambaran ke depan juga silih asasnya manusia mungkin. Coba lebih ininya kira-kira bahas untuk berayar kira sini. Baik, ini kalau kita lihat ini adalah gambaran kehidupan masa depan ya pada zaman kerajaan Tarumanegara atau rajanya Purnawarman. Ini adalah dia tidak semena-mena menggambar ini kalau tidak ada makna. Ini pasti ada makna. Kalau kita telaah secara detail ini kita lihat gambaran bahwasanya ini adalah gambar pohon seperti pohon merambat ya. Ini
gambar pohon. Ini kalau kita perhatiin seperti bulan sabit. Ini kalau kita telah lagi, ini garpu. Ini seperti gambaran orang nih, 2 orang. Sama di sininya kakinya seperti garpu. Nah di sini ada pohon, ada daun lagi, ada daun. Di sini kalau kita perhatikan ini seperti kayak senjata ani-ani. Ini ani-ani untuk memotong padi pada saat itu ya. Ini ani-ani ya. Iya. Nah ini gambaran bahwasanya kehidupan masyarakat pada saat itu adalah agraria atau pertanian. Ini juga ada alat garpunya, ini ada kehidupan orang. Nah ini pohonnya, artinya memang masyarakat agraria. Nah ini ada tarikan yang menyambung, tidak terputus, artinya silaturahmi, saling asah, saling asuh, saling asih. Ini gambar. Dan ini adalah gambar senjata untuk bercocok tanam, ani-ani. Di sini ada 2 senjata, ani-ani dan garpu ya. Ini kalau kita perhatikan ani-ani dan garpu, ini ada tarikan benang yang menyambung semua. Dalam gambar ini ada sambungan. Dan ini gambar bulan sabit ya. Ini menggambarkan bahwasanya apabila kita menjalani ini semua secara teratur, mengikuti aturan alam, tidak merusak alam, maka kita akan hidup sejahtera. Karena bulan itu indah, bulan itu memancarkan cahaya, akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Ini sudah terbukti. Kita buktikan bahwa para petani yang hari ini musim istiqomah, walaupun dia seorang petani, dia bisa menguliahkan anaknya. Tapi seorang karyawan kantor belum tentu seperti ayahnya bisa menguliahkan anak-anaknya. Ini gambaran kehidupan nanti ini. Nah, itu mungkin para ngasih gambaran penafsiran dari kita, tapi itu sebagai gambaran saja ya, namanya juga penafsiran, kan macam-macam. Mungkin Kisangarah bisa menambahkan lagi bagaimana ada penafsiran lain tentang batu tabak ini yang ada di Pasir Awi ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Rahayu Sagung Dumadi, Sampurasun, sahabat Rahayu Kinasih di masa berada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Singaripati tadi sama Kiraka, ini menyangkut lebih unsur ke masa depan, generasi dan sebagainya. Kalau kita kaji, lihat memang ini tempat tertinggi, kemudian posisi batunya juga agak lancip ke atas, jadi posisi beliau duduk menapak itu tidak bisa lurus, karena posisi batunya lancip. Kemudian kita lihat ke bawah, adanya sebuah kehidupan, ada kampung, di sana ada pertanian dan sebagainya. Ini menandakan di sini pernah terjadi seorang raja atau seorang penguasa waktu itu, beliau kalau bahasa Sundanya nyawang jauh. Nyawang jauh di mana di bawah itu ada banyak kehidupan. Apa yang disari buat kita, sahabat Rahayu Kinasih, yang harus kita gali, bahwa seorang raja saja punya planning untuk ke depan mengolah kehidupan dunia ini, tanah ini dan lain sebagainya. Begitu juga seorang Rahayu Kinasih, sahabat dan sebagainya, kita punya planning ke depan. Bagaimana generasi kita mengenal sejarah, mengenal budaya leluhur kita, kemudian mengenal kearifan lokal, kehidupan setempat ini, mengolah tanah, itu pelajaran intinya. Bahwa jangan sampai istilahnya yang disampaikan dengan simbol ini, kita ini kalau bahasa Sunda parimun obor, kehilangan jejak. Kita kenang, kita gali, mungkin para ahli purbakala mengenai tentang simbol-simbol multi tafsir ini bisa saja berbagai hal, tapi intinya kita tafsirkan yang baik-baik. Karena tidak mungkin seorang raja punya tujuan yang buruk bagi rakyatnya, itu. Baik itu dalam urusan pertaniannya, ekonominya, masa depan generasinya. Intinya, Sewesi Siliwangi terus terapkan cara pajajaran harus menggali tapak lacak karuhun urang. Harus dekat dengan mereka, bagaimana kehidupan mereka, filosofis dalam kehidupannya, kemudian dalam ideologinya, membangun tatanan kehidupan sila asasi saja terbangun. Itu mungkin seperti itu yang Pak sampaikan. Dan juga secara geobiahnya, baik dalam keterangan hadis dan sebagainya, ini Bang, batu merupakan batu besar. Ini tempat-tempat batu yang besar. Apalagi batu ini pernah disinggahi oleh orang-orang besar juga, gitu. Tidak ada hal yang sifatnya buruk dalam di sini, karena mereka tujuannya adalah baik dan menempatkan juga makhluk-makhluk yang baik. Insya Allah Ta'ala. Itu mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kiraka dengan Kisangarah yang telah memberikan informasi baik itu ke masa depan maupun sejarah masa lalu. Ini merupakan suatu filosofi atau jejak para sesepuh kita yang harus
kita kita jadikan renungan atau contoh, mana jejak mereka itu bukan hanya sebongkah batu aja, tapi ada tujuan-tujuan tertentu sehingga beliau meninggalkan tapak ciri atau tapak ciri yang ditinggalkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sahabat Rahayu Kinasih, dan kami akan menuju ke atas. Di sana sepertinya ada suatu makam kalau secara batinnya dilihat itu. Mudah-mudahan kita pun ke sana menganjang silaturahmi, nganterkeun raga, ngajajak rasa, tandaning bakti diri kasih sepuh. Ini ada seperti tempat duduk ya. Sepertinya seperti yang saya bayangkan nih di masa lalu. Sepertinya beliau begini nih. Nah, beliau begini. Namanya para raja mungkin ya. Sambil ngopi mungkin kalau zaman sekarang, atau ngerokok. Beliau begini memandang jauh ke depan sana sambil melihat, melamunkan negaranya gitu atau rakyatnya. Nah, setelah bosan duduk mungkin beliau nyawang atau ngelamun atau tadabur alam atau apa ya. Itu duduk di sana, jongkok di tempat yang ada telapak kakinya itu. Saking lamanya beliau duduk jongkok. Nah, mungkin karena untuk duduk kayaknya kurang pas, maka beliau jongkok atau berdiri di sana sambil menyapa. Dengan kesaktiannya beliau, maka tertanamlah tapak kakinya beliau itu. Itu namanya juga penafsiran ya. Tapi ini secara kebatinan aja, wallahu alam. Tapi namanya menafsirkan itu ya mungkin bebas-bebas saja. Karena tidak ada tulisan yang secara tertata seperti kalau di zamannya Siliwangi itu kan ada Pantun Bogor atau Uga Siliwangi atau apa. Kalau ini masih bisa dikatakan rahasia karena jauh sebelum Siliwangi. Kalau ini bahkan bisa dikatakan generasi raja keberapa nih? Kerajaan keberapa? Ketiga ya? Kerajaan ketiga sebelum Siliwangi. Jadi pantaslah mungkin satu ciri tulisannya juga, tapi itu kan masih tulisan Sanskerta ya. Mungkin itu Rahayu Kinasih. Kita akan menuju ke makam. Iya kan. Jadi kalau seorang sakti raja biasa senang emang di puncak-puncak gunung. Nah, ini Rahayu Kinasih diperkirakan ini semua makam atau makom lah ya. Makam ya. ada jasad Dan di sana ada itu kayaknya makam ngawalnya. pribadi. Ini tinjauan secara batin. Penglihatan secara batin ya. Karena kalau batin itu susah, bukannya secara tulisan gitu, tapi keterangan secara batin, rasa lah ya. Nah, di sini makam beliaunya. Nah, ini pengawal. Salah satu kerajaan dari Tarumanegara, Raja tertua ketiga. Ya, raja tertua ketiga lah. Nah, itu mungkin ya. Nah, mudah-mudahan kedatangan kita ke sini menambahkan tali silaturahmi kita, bakti diri kita kepada para leluhur. Selanjutnya akan kita cari. Dan selanjutnya akan kita cari-cari lagi lebih dalam lagi secara tulisan maupun secara batin. Jadi kebatinan itu akan kita buktikan dengan sejarah yang tertulis. Akan kita coba. Kalau syukur-syukur kita dapat mungkin mencari menghubung-hubungkan dengan situs-situs yang lainnya ya, gitu. Ya, mungkin sedikit saya kasih gambaran bahwasanya Raja Purnawarman itu sering atau suka dia berada di lokasi ini untuk nyawangan atau melihat masyarakatnya atau kotanya yang dipimpin oleh dia. Dan karena keseringannya dia ada di sini sampai dia ingin
Mungkin kalau bahasa batinnya di sini ada makam ya. Nah, biasanya kalau seorang raja-raja, seorang sakti itu ingin dimakamkan pada dataran yang tinggi atau tempat-tempat yang tinggi, dan biasanya itu ditandai oleh sebongkah batu. Nah, ini gambaran sebongkah batu, ada 2, ini baru terawangan secara batin aja ya. Nah, itu pengawalnya di atas. Nah, itu buktinya. Dan ini kalau secara batin saya lihat di sini adalah sebuah makam beliau, karena dia memang suka di tempat-tempat ini. Beliau suka sering kali ke sini. Ya mungkin itu aja gambaran secara batin. Dia ngajati diri ngajadi saksi dina kahirupan namun mulena kami sapara kanca di dunia nepi ka akhirat. Mugia jadi kembal kabarokahan dina kahirupan abdi sadaya ngeuning mawa diri keluarga tetangga jeung masyarakat salamet dunia salamet akhirat. Mugia sang rumuhun hadir sadayana di barokati sayyidul wujud al-Fatihah. Baraya Rahayu Kinasih, setelah mengunjungi situs Batu Tapak, tak jauh dari lokasi, sebelum sampai tujuan, sebaiknya kita nikmati kuliner pinggir pesawahan. Bentar. Wah. Ini minumnya. Yuk, tambah yuk. Puntennya.